Okay, let's go. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di Kuala Lumpur, tapi kita kecewa nih dengan Air Asia. Jadi begitu nyampe kan ngurus imigrasi lama tuh, habis itu ngambil bagasi. Ternyata bagasiku nggak ada, jadi koperku nggak ada. Terus kita lapor ke tempat kehilangan barang. Ternyata ada yang satu pesawat sama aku, malah dia 3 koper nggak ada. Berarti dengan aku ada 4. Nah, kita kan ngurus nih, dia ditanya nih ke seluruh gate gitu yang tempat keluarnya bagasi, nggak ketemu juga. Terus dia katanya bikin laporan untuk ngecek apakah dari Air Asia Jakarta apakah benar-benar sudah terbawa barangnya atau belum. Nah itu lama kan prosesnya tuh, aku nunggunya lama, udah di imigrasinya lama. Sampai di situ yang aku sebenarnya menyesalkan, orangnya nanya gitu, kok bisa lama di imigrasi, sampai marah gitu. Nah terus Mbak Irma manajerku marah balik, loh imigrasinya yang lama kok kita yang salahin gitu loh. Makanya ini aku terpaksa keluar dari bandara nggak bawa koper, sedangkan baju show terus pokoknya perlengkapan show semua ada di koper itu. Terus jadi aku keluar tanpa bawa koper sambil nunggu kabar dari pihak Air Asia gitu. Ya sebenarnya ini kan kesalahan dari pihak Air Asia gitu, tapi kayaknya mereka kurang kurang berempati gitu loh. Malah kita tadi dimarahin gitu, kenapa lama di imigrasi gitu. Emang salah aku di imigrasi lama gitu loh. Terus udah gitu, kalaupun aku lama atau tidak emangnya akan berpengaruh gitu. Kalaupun aku cepat emang kopernya ada pasti kan, nggak juga, mereka juga nggak bisa mastiin gitu. Jadi aku terpaksa nih keluar dari bandara nggak bawa koper. Terus nggak tahu deh nanti aku tampilnya harus bagaimana karena semua peralatan ada di sana gitu. Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini welcome to Garuda Japan. Kali ini saya akan membahas kasus baru aja terjadi ini. Mbak ini artis atau apa, saya kurang paham. Kasus orang Indonesia kehilangan koper di Bandara Kuala Lumpur, KL. Memakai maskapai penerbangan Air Asia. Ya, ini penerbangan Malaysia yang sudah lama, yang terkenal. Kenapa saya tanggapi cepat? Ini dari kolom komentar tadi, subscriber kita. Karena apa? Karena ini pernah terjadi dengan diri saya beberapa tahun yang lewat. Ya. Waktu itu saya pakai karena pengen ketemu teman saya yang transit. Dia mau ke Dubai, ngajak transit ke Malaysia. Untuk pertama kalinya saya mencoba itu. Memang tiketnya agak murah. Tahu-tahu apa yang terjadi. Ya, ini pengalaman pribadi saya dengan Air Asia. Viralkan video ini. Saya udah muak dengan ini. Kenapa saya cepat upload? Karena mengingatkan kisah yang kurang mengenakan terjadi dengan diri saya waktu itu. Transit ya dari Jepang, tahu-tahu cancel, penerbangannya cancel ya. Terus kita diinapkan ke hotel sempit, kecil. Saya nggak masalah. Besok paginya baru kita berangkat. Ya. Yang jadi masalah apa? Tujuan saya ke KL, ke Jakarta, dari Jakarta ke Bali. Nah, karena keterlambatan ini, tiket saya ke Bali batal. Teman saya yang lebih parah lagi, tiket dia ke Dubai, dari KL ke Dubai, hangus jadinya, telat gara-gara kita penerbangan mereka cancel.
setelah kita tanyakan gimana tanggung jawabnya, nggak ada tanggung jawabnya. Ya. Jangankan ganti minta maaf aja nggak mereka. Ini bangsat ini AirAsia nih dari tahun-tahun yang lewat. 4-5 tahun yang lewat mereka udah begitu. Jadi saya nggak heran kejadian begini dengan Mbak ini tadi. Ya, tiket saya tanya, "Hey, kalian cancel? Ini kan salah kalian. Tiket saya ini ke Bali hangus jadinya. Gimana itu tanggung jawab kalian?" Jangankan tanggung jawab, mereka minta maaf aja nggak ada mereka nunjukkan penyesalan. Sedikit pun nggak ada. Berarti udah sering sekali terjadi sampai saya melihat video Mbak ini. Bayangin teman saya itu yang tiketnya ke Dubai. Memang parah ini maskapai Malaysia ini. Terus yang nggak enak lagi masih ingat saya dalam otak, itu hari terakhir saya naik maskapai yang namanya AirAsia itu. Mau semurah apapun nggak mau lagi saya naik. Transit dari Jakarta dari KL ke Jakarta kita naik pesawatnya itu. Ada lagi satu image saya mungkin udah terlalu lama di Jepang. Di Jepang ini service industri orang itu standarnya tinggi. Saya merasakan play attendant-nya, pramugarinya itu ngelayani penumpang Indonesia banyak. Ogah-ogahan, ibarat gengsi kita ngelayani. Padahal itu tugas mereka. Mereka kan pelayan waktu itu. Walaupun play attendant itu kan pelayan. Penumpang tuh rajamu. Doesn't matter where they come from. Ya, it doesn't matter. Tapi gara-gara orang Indonesia seolah-olah dia melayani babu begitu loh. Lihat sekali dari ekspresi wajah keterpaksaan. Lu kerja di pesawat, itu saya rasakan. Mungkin orang lain nggak merasakan. Saya ini sensitif mungkin. Itu kelebihan saya bisa, karena saya seorang coach juga mungkin. Saya bisa membaca orang itu cepat sekali. Ya, saya bisa merasakan. Terus saya bayar pakai yen, dia agak diam. Ada lagi pengalaman itu yang menjijik. Pernah saya cerita masalah redenominasi ya. Saya nggak tukar duit. Saya pengen tukar duit di KL itu, tapi gara-gara melihat reaksi menjijikkan dari mereka, kesombongan mereka seolah-olah anggap remeh uang kita, saya cancel. Pernah saya ceritakan di video kemarin kan. Saya nggak tukar. Jadi orang Malaysia tuh udah mendarah daging menganggap remeh orang Indonesia, underestimate. Ini seperti Mbak nih, kasus Mbak nih tadi. Ya salah AirAsia. Kenapa salahin orang tuh lama di imigrasi? Imigrasimu yang salah. It doesn't matter. Tas tuh harus di sana walaupun lama di imigrasi. Kok bisa hilang tasnya? Ya, itu AirAsia. Jangankan bertanggung jawab, dimarahin pula Mbak nih tadi sama mereka. Itulah AirAsia. Nggak ada tanggung jawabnya. Maskapai yang paling jelek, buruk sekali servisnya. Ini buktinya. Saya sendiri merasakan, Saya bisa cari data-datanya tanggal. Lagi saya dulu ingat saya post di Facebook juga itu. Di mana mereka irresponsible, nggak ada tanggung jawabnya. Mereka yang telat harusnya ada tanggung jawab, minimal minta maaf. Nggak ada tanggung jawab, sama dengan Mbak ini. Udah mereka hilang, ya mereka tanggung jawab. Mbak ini harus tuntut, cari lawyer Mbak, cari pengacara, tuntut tuh AirAsia. Udah keenakan mereka. Kalau ada boarding pass-nya, ada catatan barangnya di sana Mbak, boarding pass-nya disimpan. Tuntut itu AirAsia, tuntut sebesar-besarnya biar mereka dapat pelajaran. Saya pribadi, saya bisa jadi saksi besok. Gimana perlakuan AirAsia itu. Yang sekelas dari Jepang aja mereka begitu, apalagi yang Jakarta, Kuala Lumpur. Ya, ingat image saya, kenangan terakhir saya naik AirAsia itu. Wajah-wajah pramugarinya, flight attendant-nya. Wajah-wajah ogah ngelayani. Oh, come on, this is your job. Passenger is the boss right now. Yang bos di pesawat itu ya penumpangnya,
pramugara itu kan pelayan. Doesn't matter. What doesn't matter where they come from. Walaupun mau datang dari Indonesia, Timur Leste, Irak, Afghanistan, Amerika, pokoknya pelayan harus sama. Itu namanya profesional. Itu kerjamu. AirAsia ini hilang. Ini kejadian yang menurut saya sangat saya itu terakhir transit di Malaysia. Banyak sekali kenangan jelek saya. Di airportnya juga. Waktu saya mau beli di counter-counter lah, beli makanan kecil counter. Anggap remeh sekali wajah orang Malaysia, stafnya itu ke saya. Gara-gara saya mau kemana? Bang, ke Jakarta, saya ngomong. Dia langsung, image dia langsung, ini pasti tenaga kerja Indonesia yang kerja di sini. Padahal saya transit. Saya disuruh digaji berapapun di Malaysia itu nggak mau. Saya tinggal aja nggak mau, saya alergi saya. Ngelihat orangnya begitu, ngelihat sikap manusianya yang sombong merendahkan begitu, alergi saya, ya benar. Pas saya beli kopi, dia kelihatan sekali ogah-ogahan bikin itu. Terus saya bayar dalam yen. Dia ngomong nggak ada sosokan balik dalam, ya udah ambil saja. Oh nggak biasa Pak, nggak ada, kami orang nggak pernah orang ambil, dia ambil aja saya ngomong. Langsung dia diam, malu sendiri. Buat dia asal orang Indonesia udah itu pembantu aja buat mereka. Padahal saya transit. Terlalu banyak kenangan jelek saya di Malaysia itu cuman transit aja. Nggak kebayang saya kalau kerja tinggal di sana bertahun-tahun. Ini Mbak saya sarankan ambil pengacara, tuntut AirAsia itu. Kalau minta saksi gimana perlakuan mereka, saya mau jadi saksi. Saya cari catatan mereka kemarin. Catatan gimana mereka perlakukan tiket saya Jakarta-Bali hangus. Teman saya KL Dubai hangus. Nggak ada tanggung jawab mereka, minta maaf aja nggak ada. Ya, itu aja pesan dari saya. Ini AirAsia, itulah tipikal Malaysia pada umumnya. Ngaku hebat. Anak mana ada itu. Itulah. Jadi itu terakhir saya naik AirAsia itu. Mau murah gimana pun dengan lihat servis mereka, profesionalisme mereka nggak ada, sikap airplane attendant-nya, nauzubillah. Coba bagi teman-teman yang ada pengalaman dengan Malaysia tentang image mereka dan maskapai AirAsia ini, silakan komen. Ini video panjangnya. Lanjutannya saya taruh setelah ini. Oke, silakan lihat. Ada pasti kan nggak juga, mereka juga nggak bisa mastiin gitu. Jadi aku terpaksa nih keluar dari bandara nggak bawa koper, terus nggak tahu deh nanti aku tampilnya harus bagaimana karena semua peralatan ada di sana gitu. Terus aku sih pasrah aja sama Allah gitu. Pasti Allah kasih jalan terbaik. Kalaupun aku harus tampil dengan apa adanya seperti ini ya, aku akan tetap tampil gitu. Cuman ini bisa menjadi catatan nih untuk AirAsia ya, maaf ya aku sebutin namanya karena memang ada bukti gitu, aku naik pesawat itu sampai sini koperku nggak ada gitu. Ya semoga ini bisa jadi catatan gitu untuk AirAsia. Aku terbang tanggal 21 November dari Jakarta ke Kuala Lumpur. Terima kasih, assalamualaikum. 137 rakyat Malaysia dilaporkan ditahan di luar negara setakat 8 November 2025 kerana terlibat dalam kes penipuan dalam talian. Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Ahsan berkata, daripada jumlah tersebut seramai 65 orang adalah kaum Cina, 34 orang Melayu, 33 orang India dan 5 orang daripada etnik lain. Satu segmen kes saja. Banyak lagi kesalahan. Beribu-ribu rakyat Malaysia yang tahan di luar negara. Ini juga menjadi masalah pada kita. Kita nak membina, nak melonjakkan imej negara. Tapi banyak rakyat kita yang ditahan di luar negara di atas kesalahan-kesalahan yang boleh mencemar nama negara kita. Seramai